Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Sony Kurniawan. Oke teman-teman semua, ini adalah bukti pengajuan pinjaman saya di aplikasi Cash Cepat telah di ACC. Di sini untuk jumlah pinjaman saya sebesar 400.000 dengan jangka waktu pinjaman 28 hari. Nah, sebelumnya di aplikasi Cash Cepat ini tidak ada potongan biaya di awal, baik itu potongan biaya admin ataupun potongan yang lainnya. Jadi untuk total uang yang saya terima masih utuh, yaitu sebesar 400.000. Dan di aplikasi Cash Cepat ini untuk pembayarannya bisa dicicil. Nah, seperti contoh, oke kita lihat untuk rincian tagihannya supaya teman-teman paham. Dan di sini untuk cicilan saya yang pertama yaitu pada tanggal 13 bulan 9 tahun 2020. Di sini untuk cicilan saya yang pertama yaitu sebesar 245.000. Nah, kemudian untuk cicilan saya yang kedua yaitu pada tanggal 27 bulan 9 tahun 2020. Dan jumlah pembayarannya sebesar 245.000. Jadi masih sama untuk total pembayarannya. Jadi jika kita totalkan dari cicilan yang pertama sampai yang kedua yaitu sebesar 490.000. Namun jika teman-teman ingin membayarnya pada saat tanggal jatuh tempo, itu tidak masalah. Dan total pembayarannya pada saat jatuh tempo yaitu sebesar 490.000. Nah, silakan teman-teman tinggal pilih saja gimana baiknya. Dan pengalaman saya mengajukan pinjaman di aplikasi ini sangat mudah, karena cukup dengan KTP dan bukti usaha kita sudah bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Dan jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman, simak saja video ini sampai akhir supaya teman-teman paham bagaimana cara mengajukannya dan seperti apa aplikasi Cash Cepat ini. Karena nanti saya akan sedikit berbagi pengalaman mengenai masalah aplikasi Cash Cepat ini. Namun sebelum lanjut, silahkan teman-teman like dan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video yang saya update. Oke, simak saja videonya. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aplikasi Cash Cepat ini. Nah, jadi sebelumnya aplikasi Cash Cepat ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan ataupun yang sudah mengajukan pinjaman di aplikasi ini, teman-teman jangan khawatir lagi untuk keamanan data pribadi kita, karena aplikasi ini sudah mengikuti prosedur dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan aplikasi Cash Cepat ini, kalau menurut bahasa grup pinjaman online itu satu atap ya, satu atap dengan aplikasi Pinjam Indo dan aplikasi pinjaman nasional. Nah, di sini saya sedikit menyarankan bagi teman-teman, khususnya bagi pemula ataupun yang datanya itu masih fresh, atau dalam arti teman-teman mempunyai riwayat cicilan yang bagus. Nah, di sini teman-teman perlu diingat ya, ini sesuai dengan pengalaman saya juga. Jadi jika teman-teman cair di salah satu dari ketiga aplikasi tersebut, teman-teman jangan mengajukan pinjaman di aplikasi yang lainnya ya. Namun di sini saya menyarankan, jika teman-teman lolos di aplikasi Cash Cepat, nah teman-teman bisa mengajukan pinjaman yang satu atap dengan aplikasi Cash Cepat ini, yaitu teman-teman bisa mengajukannya di aplikasi Pinjam Indo ataupun aplikasi pinjaman nasional. Itu biasanya untuk pengalaman saya bisa di ACC ya. Nah, karena untuk pengalaman saya, sebelumnya saya mengajukan pinjaman itu di aplikasi Pinjam Indo. Nah, untuk hari keduanya atau hari berikutnya saya langsung mengajukan kembali di aplikasi Cash Cepat. Nah, alhamdulillah untuk pengajuannya di ACC, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, pengajuan pinjaman saya sebesar 400.000. Namun saya belum mencobanya di aplikasi pinjaman nasional.
Nah, mungkin untuk berikutnya saya akan mencoba. Nah, itu adalah sesuai dengan pengalaman saya. Jika teman-teman ingin mencobanya ya silahkan, dan harapan saya semoga teman-teman setelah menonton video ini teman-teman bisa paham dan semoga pengajuan teman-teman bisa di ACC. Nah, itu adalah sesuai dengan pengalaman saya. Nah, adapun untuk syarat mengajukan pinjaman di aplikasi ini, yang pertama harus warga negara Indonesia, yang kedua mempunyai iktp, yang ketiga usia minimal 18 sampai 55 tahun, yang keempat mempunyai penghasilan dan mempunyai bukti pekerjaan, dan yang terakhir harus mempunyai rekening bank pribadi, karena di aplikasi ini tidak bisa menggunakan rekening bank milik orang lain. Nah, untuk cara mengajukannya sangat mudah, silakan teman-teman tinggal download saja aplikasinya di Play Store ya. Untuk nama aplikasinya yaitu Cash Cepat, silakan teman-teman tinggal cari saja. Nah, setelah itu teman-teman download dan install aplikasinya. Nah, setelah itu teman-teman di sini tinggal memasukkan nomor handphone, nah, setelah itu teman-teman tinggal klik send verifikasi kode. Nah, seperti biasa teman-teman masukkan kode yang dikirimkan melalui SMS. Nah, di sini untuk proses pengajuannya di sini ada 5 tahap ya, yaitu yang pertama pengisian informasi dasar, yang kedua informasi pekerjaan, yang ketiga kontak darurat, yang keempat tambahkan foto, yang terakhir yaitu rekomendasi pengumpulan dana. Nah, nanti saya akan contohkan satu persatu dari tahap ini. Nah, untuk yang tahap yang pertama yaitu pengisian informasi dasar. Nah, di sini teman-teman isi informasi dasar sesuai dengan KTP, mulai dari nama, nomor KTP, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, status pendidikan, alamat Gmail. Lalu kemudian teman-teman masukkan alamat lengkap ya. Di sini usahakan alamat harus sesuai dengan KTP dan usahakan harus selengkap mungkin ya, seperti desa, kecamatan, kabupaten, dan kode pos. Dan di sini untuk kondisi rumah silakan teman-teman isi, dan yang terakhir yaitu resident time atau lama tempat tinggal. Silakan teman-teman bisa isi. Nah, setelah itu teman-teman jika sudah terisi semua, silakan teman-teman tinggal klik selesai. Nah, maka teman-teman akan dialihkan ke bagian informasi pekerjaan. Nah, di sini untuk nama perusahaan teman-teman jangan bingung ya. Jika teman-teman tidak bekerja di perusahaan ataupun di instansi yang lainnya, dan di sini saya sedikit memberikan acuan ya. Nah, seumpama teman-teman di sini mempunyai usaha pribadi, baik itu toko ataupun yang lainnya ya, seumpama teman-teman di sini memasukkan toko elektronik atau nama tempat usaha kita yaitu toko elektronik, silakan teman-teman tinggal ketikkan saja di situ toko elektronik. Nah, seperti contoh toko elektronik. Nah, di sini untuk nama perusahaannya sudah terisi, dan di sini untuk jumlah keseluruhan karyawan silakan teman-teman pilih yang 0 sampai 10. Dan di sini untuk bidang usahanya elektronik dan telekomunikasi. Nah, teman-teman di sini tinggal pilih yang elektronik. Nah, di sini untuk posisi, nah di sini teman-teman pilih yang pemilik. Mohon maaf. Pemiliknya.
Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang mana saja, tapi untuk yang saya sarankan yaitu manajer. Nah, di sini untuk lama bekerja, silakan teman-teman pilih yang lebih dari 2 tahun dan pendapatan per bulan. Di sini teman-teman tinggal pilih, dan saya sedikit menyarankan teman-teman pilih yang 3 juta sampai 4 juta. Dan di sini teman-teman masukkan alamat perusahaan. Ini cuma sekedar contoh saja ya. Nah, di sini untuk alamat lengkap perusahaan, silakan teman-teman tinggal isi saja. Kampung Karawang, desanya apa, silakan teman-teman tinggal kondisikan saja. Dan kemudian teman-teman di sini masukkan nomor perusahaan. Di sini teman-teman harus memasukkan nomor perusahaan yang aktif ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan nomor handphone pribadi, yaitu dengan formatnya 021. Lalu kemudian teman-teman masukkan saja nomor handphone teman-teman ya. Ini seperti contoh 08. Nah, silakan teman-teman tinggal isi saja, namun untuk format awalnya yaitu 021. Nah, kemudian masukkan saja nomor handphone teman-teman. Dan di sini teman-teman harus memasukkan nama rekan kerja. Di sini teman-teman bisa isi saja, misalkan namanya Eka. Nah, di sini teman-teman disuruh masukkan nomor telepon rekan kerja. Nah, silakan teman-teman bisa cantumkan saja dan bisa mengkondisikannya terlebih dahulu, dan nomor tersebut harus aktif. Intinya untuk cara pengisian data pengajuan ini yang berkaitan dengan nomor handphone, usahakan nomor tersebut harus aktif, karena nantinya nomor tersebut akan dicek oleh pihak analis ataupun pihak audit. Silakan teman-teman bisa mengkondisikannya terlebih dahulu. Nah, jika sudah terisi semua, silakan teman-teman tinggal klik selesai. Nah, setelah itu teman-teman akan dialihkan ke pengisian berikutnya, yaitu pengisian kontak darurat. Nah, di sini seperti biasa, untuk saran saya, nomor yang akan teman-teman cantumkan di sini atau nomor yang akan teman-teman cantumkan sebagai kontak darurat, nomor tersebut harus aktif. Silakan teman-teman bisa mengkondisikannya terlebih dahulu. Dan di sini untuk kontak daruratnya ada 5, bahkan bisa lebih juga ya. Silakan teman-teman tinggal isi saja. Di sini semakin banyak kontak darurat yang teman-teman cantumkan, itu semakin bagus dan bisa menjadi peluang kita untuk di ACC. Silakan teman-teman tinggal isi saja. Namun harus teman-teman ingat, nomor tersebut harus aktif. Nah, setelah itu teman-teman akan dialihkan ke tahap berikutnya, yaitu pengisian tambahkan foto. Nah, di sini teman-teman foto bagian KTP, yaitu bagian depan. Nah, kemudian teman-teman foto bagian belakang KTP. Nah, setelah itu foto sambil memegang KTP. Usahakan foto tersebut harus benar-benar jelas, jangan sampai buram ataupun ngeblur. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yaitu pengisian bukti lain yang dapat mendukung kebenaran Anda bekerja. Nah, di sini teman-teman isi bukti kerja seperti kartu karyawan, NPWP, ataupun bukti kerja yang lainnya. Silakan teman-teman isi di kolom bukti pekerjaan ini, seumpama
Yang sudah tadi saya jelaskan pekerjaan teman-teman yaitu toko elektronik. Nah, silakan teman-teman bisa menguploadnya foto tempat kerja tersebut. Nah, kemudian untuk yang paling bawah ini BPJS Ketenagakerjaan, kartu kredit ataupun KK. Nah, jika teman-teman ingin mengisinya silakan. Namun jika teman-teman tidak mempunyai, tidak apa-apa ya, karena di sini tertulis tidak wajib diisi. Namun yang wajib diisi itu yaitu bukti pekerjaan. Ini harus diisi minimal salah satu dari ketiga ini, harus teman-teman isi. Nah, setelah itu teman-teman klik selesai. Nah, maka akan secara otomatis teman-teman akan diarahkan ke proses yang terakhir. Nah, di sini teman-teman bisa mengikuti sesuai dengan yang ada di layar handphone ini. Teman-teman tinggal masukkan untuk keamanan akun sosial. Teman-teman bisa memasukkannya alamat Gmail, lalu kata sandi. Nah, namun untuk alamat Gmail di sini teman-teman bisa pakai data fake ya, atau tidak sesuai dengan akun Gmail teman-teman yang aslinya. Silahkan teman-teman bisa mengkondisikannya terlebih dahulu, karena ini cuma sekedar formalitas saja. Nah, kemudian untuk akun e-commerce seperti Lazada, Tokopedia ataupun Shopee. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih saja dari salah satu dari ketiga tersebut. Nah, seperti contoh Lazada. Nah, silakan teman-teman masukkan saja nomor handphone dan kata sandi akun e-commerce-nya. Silakan teman-teman bisa mengkondisikannya ya, walaupun tidak sesuai dengan yang aslinya juga tidak apa-apa. Ini cuma sekedar formalitas saja. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu akun Gojek. Nah, silakan teman-teman tinggal masukkan saja nomor handphone. Setelah itu teman-teman klik kirim. Nah, jika teman-teman sudah mengisinya semua, silakan teman-teman tinggal klik selesai, dan setelah itu pengajuan teman-teman akan terkirim. Jadi teman-teman tinggal menunggu hasil dari evaluasi data pengajuan teman-teman disetujui atau tidak. Untuk pengalaman saya tidak lama, dalam waktu beberapa menit aplikasi ini sudah memberikan notifikasi pengajuan kita di ACC atau tidak. Oke, mungkin sampai sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan di video saya kali ini, saya mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin bertanya, silakan teman-teman tinggal tulis saja di kolom komentar. Dan ataupun bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan teman-teman jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video yang saya update. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.